Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih dengan materi ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Ada banyak sekali makanan yang diperbolehkan untuk kita makan, namun ada juga beberapa makanan yang dilarang untuk kita makan karena banyak sekali madorotnya. Nah, makanan yang halal sendiri ada banyak macam jenisnya. Namun sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram, untuk mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut, ada lebih baiknya kita mengenal lebih dulu doa sebelum makan. Bagaimana bunyinya doa sebelum makan? Bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, yang artinya ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, mungkin anak-anak juga sudah tahu dan juga sudah menghafal pastinya doa sebelum makan ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan materi makanan dan minuman halal. Sebagai umat Islam, kita harus mengkonsumsi makanan yang halal. Mengkonsumsi makanan yang halal akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Sebaliknya, makanan haram akan mendatangkan kemudaratan. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Islam terkait makanan halal dan haram. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang hewan yang halal dan hewan yang haram. Lalu, apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram? Selanjutnya berikut lebih lanjut. Dalil makanan halal sendiri terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahalladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selalu ditekankan dalam agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Namun, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan makanan halal? Baik, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan menurut syariat agama Islam. Adapun pengertian makanan yang baik adalah makanan bergizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jenis-jenis makanan yang halal ini sangat banyak. Tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu, namun ada ketentuan makanan halal menurut syariat Islam. Nah, ketentuan makanan halal dilihat dari ketentuannya ada beberapa jenis, yaitu yang pertama halal melalui wujud dan jenis halalnya. Kemudian ada halal dari cara mendapatkannya, terus ada halal dari proses pengolahannya, kemudian makanan tersebut tidak kotor dan menjijikkan, kemudian makanan tersebut juga tidak mendatangkan kemudaratan. Nah, kemudian apa saja wujud atau jenis makanan yang halal tersebut? Makanan yang halal itu yang pertama bisa dari hewan. Hewan apa saja? Ada hewan ternak. Hewan ternak itu misalnya ada kambing, sapi, ayam, unta, domba, kambing, kerbau, kelinci, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis makanan halal yang kedua yaitu semua hewan yang hidup di laut.
Artinya apa? Semua makanan yang berasal dari laut itu halal dimakan, meskipun hewan tersebut sudah meninggal. Seperti ikan yang sudah meninggal dari laut boleh dikonsumsi. Artinya apa? Artinya halal untuk dimakan. Kemudian jenis makanan halal selanjutnya yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan karena berasal dari laut, maka hukumnya halal untuk dikonsumsi. Kemudian ada satu lagi hewan yang halal untuk dikonsumsi yaitu belalang. Kemudian jenis makanan yang halal adalah makanan tersebut tidak kotor dan menjijikkan. Setelah itu jenis makanan yang selanjutnya adalah makanan yang tidak mendatangkan kemudaratan. Artinya apa? Pada makanan tersebut tidak mendatangkan bahaya untuk kesehatan jasmani kita. Kemudian setelah mempelajari makanan halal, apa itu makanan haram? Makanan haram sendiri adalah makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja makanan yang haram atau tidak diperbolehkan untuk dimakan? Makanan yang haram yaitu makanan yang wujud atau zatnya sudah haram. Seperti apa misalnya? Seperti babi, anjing, bangkai, itu wujudnya saja sudah haram untuk dimakan. Kemudian haram dari cara pengolahannya. Maksudnya bagaimana cara mengolahnya yang haram? Misalkan ada makanan bakso, namun bakso tersebut dibuat dari campuran daging tikus atau daging babi. Cara yang salah tersebut dengan dicampurkan daging ayam dan daging babi merupakan cara pengolahan yang salah, maka haram untuk dikonsumsi. Kemudian ada makanan haram dari cara mendapatkannya, atau haram atau batil. Dari apa? Dari segi apa dikatakan haram? Dikatakan haram karena cara mendapatkannya bisa dari mencuri. Itu juga termasuk makanan yang haram. Kemudian makanan yang kotor dan menjijikkan merupakan juga tergolong sebagai makanan yang haram. Kemudian semua makanan yang mendatangkan mudarat juga termasuk golongan makanan yang haram, karena akan menimbulkan kerusakan pada kesehatan jasmani kita. Nah, ini tadi bangkai termasuk jenis makanan yang haram. Kemudian ada lagi darah, baik darah manusia ataupun darah hewan, merupakan makanan yang haram. Kemudian ada daging babi. Daging babi ini dari zatnya saja sudah haram, difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Ada lagi hewan yang haram dikonsumsi, yaitu hewan yang mati tercekik, terpukul, ditanduk, diterkam binatang buas. Kemudian ada golongan termasuk hewan yang haram untuk dikonsumsi adalah hewan yang disembelih untuk berhala atau sesajen. Karena apa? Karena hewan tersebut disembelih niatnya bukan karena Allah, tapi untuk dipersembahkan kepada patung-patung atau berhala. Intinya makanan tersebut dipersembahkan untuk selain Allah. Kemudian selain ada makanan haram, ternyata juga ada minuman yang selain ada yang makanan halal, ternyata juga ada yang minuman halal. Banyak sekali minuman halal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Minuman halal sendiri mempunyai pengertian adalah
jenis minuman bersih, sehat, tidak mengandung najis dan tidak merusak badan. Lebih dirincikan, minuman halal yaitu adalah minuman yang tidak memabukkan, minuman yang tidak mendatangkan mudarat, minuman yang tidak najis, kemudian minuman tersebut didapatkan dari cara yang halal atau tidak mencuri. Kemudian minuman yang halal adalah minuman yang diolah dengan cara halal. Misalnya apa? Ada susu, ada minuman kaleng seperti Sprite, ada es teh, air putih, lemon water, 1000, dan masih banyak lagi. Asalkan minuman tersebut didapatkan dengan cara yang halal, membeli di toko. Kemudian ada lagi minuman yang haram. Minuman yang haram itu adalah minuman yang memabukkan, minuman yang najis, kemudian minuman yang didapatkan dengan cara yang batil. Selain itu, minuman yang haram adalah minuman yang diolah dengan cara yang haram. Apa saja contohnya? Contohnya ada air comberan, itu air yang kotor dan menjijikan, jadi haram untuk diminum. Kemudian ada arak, whisky juga termasuk minuman yang haram. Karena apa? Karena memabukkan. Dan masih banyak lagi. Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini tentang materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Untuk tugas selanjutnya, anak-anak bisa membuat skema mengenai makanan halal dan haram. Dari skema tersebut nanti anak-anak bisa mengelompokkan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram, bisa disertakan dengan contohnya. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.